ada keluhan dari warga yang telah bekerja tetap atau NKAU ya di perusahaan ini, kami sampaikan, kami tanyakan kepada seluruh pimpinan perusahaan tentang itu hari libur di hari raya, misalnya apa hari raya Idul Adha atau hari-hari besar Islam. Jadi kata mereka perusahaan ini kayak masih zaman Belanda dulu, kata mereka. Jadi yang perlu kami tanyakan, memang itu mungkin peraturan dari pusat atau dari atas sana. Yang ingin kami tanyakan, kita Aceh ini kan ada hak kearifan lokal, dan hari besar Islam itu apakah bisa dilonggarkan sedikit aturan-aturan khususnya di Aceh. Mungkin ini yang ingin kami tanyakan, atau apa dijawab hari ini atau dikonsul kembali ke pusat. Jadi harapan daripada masyarakat agar kami dapat menyampaikan pertanyaan tersebut kepada masyarakat yang bekerja di perusahaan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tengku Wadiar atas masukannya. Untuk closing statement pada hari yang berbahagia ini, pada tahap kesimpulan yang pertama terkait HGU ini pasti bakal ada permohonan mutlak. Jadi kira-kira potensi yang menjadi wilayah konflik, jadi kita minta untuk ditunda sementara oleh pihak perusahaan, baik itu pembukaan baru maupun hal-hal lainnya. Itu yang potensi bakal konflik, kira-kira bakal konflik, ataupun memang sudah jelas masuk di wilayah pasos kewenangan desa maupun kewenangan kabupaten. Kemudian walaupun itu memang merupakan HGU, tetapi nanti juga akan ada lahir permohonan iqlal, walaupun itu tidak ada kapasitas bagi kami untuk memberikan atensi demikian, namun ini harapannya untuk mencegah konflik dengan masyarakat. Karena kemarin kami sudah melihat situasi dan kondisi, kami jumpa dengan masyarakat sendiri, perwakilan mereka yang berdomisili sekitar ring 1 operasional perusahaan. Kami sudah melihat reaksi mereka. Jadi lebih dulu kami ingatkan supaya tidak ada timbul masalah di persoalan di kemudian hari. Kemudian polemik persoalan plasma. Untuk plasma ini akan kami rekomendasi sesuai dengan regulasi yang akan berlaku. Insya Allah Bapak Ibu, nanti kami akan berdiskusi kembali dengan beberapa kementerian terkait, baik dengan ADR BPN maupun dengan Kementerian Perkebunan, bahkan dengan regulasi kita sesuaikan dengan Kadin Aceh. Bagaimana sih sebenarnya plasma, baik yang memang memperoleh UP atau HGU di bawah 2013 maupun yang di atas 2013. Kan di situ persoalannya, kan lahir undang-undang dan lahir PP dan Permen. Ya, Permentan. Kemudian untuk CSR kami mohon dibantu secara kontinu. Artinya gini, ada setiap perusahaan Bapak Ibu memegang ratusan juta mungkin tanggung jawab sosialnya. Jadi kita minta nanti dibentuk sebuah kelompok, dalam kelompok itu bisa dibantu secara kontinu sehingga berdikari dan bisa mandiri sampai selesai. Jadi suatu saat nanti jika ada yang menanyakan mana kelompok binaan CSR, PTA, PTB, PTC dapat ditunjuk Pak. Jangan seperti ini. Harus ada berkesinambungan. Itu harapannya. Nanti sesuai apa dicari sendiri apa yang arah kemana, UMKM apa yang akan ingin dibantu atau yang di dalam bentuk apa, kegiatan apa itu terserah. Tapi kita minta kalau memang bisa CSR itu diberikan secara kontinu. Selain mungkin ada atensi beban daerah sendiri yang tidak mampu ditampung melalui APBK. Karena saat ini pun efisiensinya sangat luar biasa, mengingat itu atensi pusat, jadi kita tidak bisa apa-apa. Ada beban-beban APBK hari ini mungkin bisa dibantu melalui CSR, itu kami sangat berterima kasih selaku penyelenggara daerah. Kemudian
persoalan tenaga kerja, yang pertama sekali mohon diberlakukan kalau orang lokal itu dengan humanis. Mereka, apalagi mereka para buruh kasar, mereka hanya mencari rezeki satu hari untuk satu kali makan, apalagi buruh kasar. Dan kalau bisa tenaga kerja khusus putra putri Aceh Barat itu kita minta ke depan ada yang berkedudukan di top manajemen. Jangan sampai hari ini saya periksa di semua perusahaan baik pertambangan maupun perkebunan tidak ada orang Aceh Barat itu di top manajemen. Paling ada DPR satu. Jadi nanti sepulangnya orang ini ke daerah masing-masing kembali, kami ada tinggal putra putri yang berpengalaman sehingga dapat mengasuh perusahaan di kemudian hari. Karena rata-rata kita lihat di tiap perusahaan semua tidak ada tenaga kerja kami itu berada di top manajemen, hanya sebagai buruh kasar, security dan sebagainya. Dan harapan sekali lagi, mohon perlakukan buruh kasar itu secara humanis. Seperti yang sampaikan tadi, baik itu hak-hak normatif yang memang seharusnya mereka dapatkan itu jangan ditunda-tunda, dan juga bagi hari-hari libur mungkin di kegiatan PHBN, peringatan Hari Besar Nasional maupun peringatan Hari PHBI Islam juga begitu. Itu harapan dari negara kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, mungkin ini closing statement yang pada hari yang berbahagia ini yang dari kami, lebih dan kurang atas semua atensi dan diskusi, koordinasi dan konsultasi kita pada hari yang berbahagia ini nanti akan kami simpulkan dan akan kami jadikan sebuah draft untuk dijadikan sebuah rekomendasi ke depan. Dan sebelum kami melahirkan rekomendasi, kami akan minta klarifikasi kedua nanti itu sebelum kami jadikan rekomendasi tim pansus perkebunan DPRK Kabupaten Aceh Barat, sehingga nanti tidak ada hal yang barangkali tidak seharusnya kami angkat dan termuat dalam rekomendasi, sehingga tidak ada hal yang tidak mendasar. Maka harapannya segala sesuatu yang disampaikan pada hari ini itu mohon nanti bisa terbukti apa yang telah disampaikan, baik data maupun nanti hasil kunjungan kerja kami di lapangan. Bapak Ibu yang kami muliakan, sekilas dari saya selaku pimpinan Pansus DPRK Kabupaten Aceh Barat, kami ulangi, selaku pimpinan Pansus Perkebunan DPRK Kabupaten Aceh Barat, ada yang berlebihan kami sampaikan dari sikap dan tutur kata, saya mohon maaf secara pribadi dan secara Ketua Pansus. Sebelum saya mengakhiri, mungkin ada pimpinan ada yang ingin ditambahkan. Kalau nggak ada lagi, maka cukup di sini pertemuan kita pada hari yang berbahagia ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Bila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ini gitu bahaya nanti. Siap Pak ya.